warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Pada pertemuan kali ini, adakah yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulla rabbi zidni ilma wa arzuqni fahma amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak, bab akhlak tercela tentang berkata kasar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu memahami akhlak tercela tentang berkata kasar. Yang kedua, siswa mampu mengetahui cara menghindari akhlak tercela berkata kasar. Yang ketiga, siswa mampu mempraktekkan cara berkata yang baik. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu mempunyai sebuah tepukan agar kita semangat di pagi hari ini. Kita mulai ya. Selamat pagi, 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 jeng jeng jeng. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada materi. Sekarang coba perhatikan gambar di samping Ibu. Sedang apakah orang dalam gambar tersebut? Ya, benar. Berdakwah. Orang dalam gambar tersebut sedang melakukan dakwah. Lalu, bagaimana jika orang tersebut berdakwah menggunakan kata-kata yang kasar dan juga kotor? Apa yang akan terjadi? Ya, apabila dakwah dilakukan dengan cara tidak baik, dengan berkata kasar, kotor, dan seenaknya sendiri, maka akan berakibat bagi pendakwah tersebut. Pendakwah tersebut akan dicap tidak memiliki akhlak yang baik dan tidak patut untuk dicontoh. Jadi, berdakwah haruslah menggunakan kata yang baik dan juga penuh dengan kesopanan. Nah, sekarang perhatikan ayat di samping Ibu. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Quran Surat Al-Humazah ayat 1. Pada ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa Allah melarang orang-orang untuk mengumpat, yaitu orang-orang yang mengucapkan kata-kata kasar, keji, dan mencela orang lain. Rasulullah SAW mengajarkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Nah, lalu apa saja contoh berkata kasar itu? Yang pertama, memanggil orang dengan berteriak, apalagi memanggil orang yang lebih tua umurnya daripada kita dengan berteriak. Yang kedua, memanggil nama orang lain dengan nama hewan atau benda yang menjijikkan. Yang ketiga, menghina, mencela, menyumpahi, mengumpat, dan menfitnah orang lain. Yang keempat, membisikkan ke telinga teman tentang keburukan-keburukan teman yang lainnya. Kita sebagai seorang muslim yang baik tidak akan mengucapkan kata-kata yang kotor dan juga kasar. Jadi, sebagai seorang muslim, haruslah kita menjaga tutur kata kita dengan baik. Sekarang, bagaimana cara menghindari akhlak tercela berkata kasar itu? Yang pertama, belajar bersabar, lebih baik diam apabila sedang marah. Kemudian yang kedua, belajar berkata dengan sopan. Yang ketiga,
bergaul dengan teman-teman yang baik. Yang keempat, sering meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Yang kelima, menghindari perdebatan dan juga pertengkaran. Bagaimana cara berbicara yang baik itu? Berbicara yang baik adalah berbicara kepada orang lain dengan tutur kata yang baik dan dengan penuh kesopanan. Contohnya, ketika berbicara dengan teman kita untuk meminjam bolpen, maka kita harus berbicara dengan baik. Aldi, bolehkah aku meminjam bolpenmu? Apabila Aldi mengizinkan, maka kita bisa menggunakan bolpen tersebut. Apabila Aldi tidak mengizinkan, maka kita juga tidak boleh memaksanya untuk meminjamkan bolpen terhadap kita. Contoh yang kedua, ketika kita meminta uang kepada ibu untuk membeli buku. Ibu, bolehkah aku meminta uang untuk membeli buku? Nah, nanti ibu akan memberikan uang kepada kita. Seperti itu contoh berkata yang baik itu. Nah, itu tadi materi terkait akhlak tercela berkata kasar. Sekarang, ibu ingin bertanya kepada anak-anak semua. Pertanyaan yang pertama, apa tadi berkata kasar itu? Ya, benar sekali. Berkata kasar adalah kata yang tidak sepantasnya kita ucapkan kepada orang lain karena mengandung unsur penghinaan. Pertanyaan yang kedua, apabila kita memanggil guru tanpa embel-embel Pak atau Ibu, itu termasuk berkata baik atau berkata kasar? Ya, benar sekali, berkata kasar. Pertanyaan yang ketiga, memanggil orang lain dengan berteriak itu termasuk akhlak apa? Ayo. Ya, benar sekali, akhlak tercela. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara meminta izin kepada guru apabila ingin ke toilet? Coba bagaimana? Ya, permisi ibu, bolehkah saya pergi ke toilet? Seperti itu ya. Pertanyaan yang kelima, apabila ada teman kita yang sedang bertengkar, sebaiknya kita benar sekali melerainya. Jangan malah ikut bertengkar ya. Coba sekarang kalian praktekkan bagaimana cara berbicara yang baik ketika meminta izin kepada orang tua untuk berangkat ke sekolah. Kalian buat videonya dan kirimkan kepada ibu. Setelah itu, kalian kerjakan soal yang ada pada buku paket halaman 40, dikumpulkan kepada ibu juga ya. Itu untuk tugas di rumah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita simpulkan bareng-bareng dulu ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah akhlak tercela merupakan akhlak yang tidak baik. Berkata kasar adalah kata yang tidak sepantasnya diucapkan karena mengandung unsur penghinaan kepada orang lain. Contoh berkata kasar adalah yang pertama, memanggil orang dengan berteriak. Yang kedua, memanggil nama orang lain dengan nama hewan atau benda yang menjijikkan. Yang ketiga, mencela, menghina, melaknat, menyumpahi, dan juga memfitnah orang lain. Yang keempat, membisikkan ke telinga teman tentang keburukan-keburukan teman yang lain. Cara menghindari berkata kasar. Yang pertama, belajar bersabar. Apabila sedang marah, lebih baik diam. Yang kedua, belajar berbicara yang sopan. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang baik. Yang keempat, sering meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Yang kelima, menghindari perdebatan. Nah, kurang lebihnya seperti itu pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri,
Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.